Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-mahmud bikulli lisanin al-ma'budu fi kulli zamanin alladzi la yahlu an ilmihi makanun wa la yashghaluhu sya'nun an sya'nin jalla anil asbahi wal andadi wa tanazzaha anis sahibati wal auladi wa nafada hukmuhu fi jami'il ibadi la tumassiluhul uqulu bit tafkiri wa la tatawahhamuhul qulubu bit taswir. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwani wa akhwati, para penuntut ilmu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami ilmu yang kita pelajari, ilmu yang berkenaan dengan akidah, dan ilmu yang berkenaan dengan akidah ini merupakan fondasi. Kalau kita membangun suatu bangunan yang diperhatikan sebelum kita memasang jendela, genting, set dan lain sebagainya, tentunya yang diperkokoh dan yang diperkuat adalah bangunan apa? Ketika membangun bangunan, fondasinya dulu. Dan berbicara tentang akidah ini merupakan fondasi. Kalau seandainya bangunan kalau dibangun tanpa fondasi, ketika kita membangun pesantren terus langsung aja dinding, langsung aja jendela, pintu, maka suatu saat nanti akan runtuh. Begitu pula dalam masalah agama, ya, masalah agama. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah kepada kaumnya selama 10 tahun fokus menjelaskan kepada kaumnya pada waktu itu untuk masalah akidah, Oleh karena itu, insya Allah mudah-mudahan buku akidah yang kita baca pada kajian rutin setiap hari Ahad di Masjid Darul Fityan ini, setidaknya kita bisa memahami akidah yang benar, ya, memahami akidah yang benar, karena umat ini sangat membutuhkan kembali kepada manhaj salaf. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui akidah manhaj salaf kecuali dengan kita mempelajarinya. Jadi kita tidak cukup hanya menisbatkan diri kita kepada manhaj salaf. Tapi buktinya adalah bagaimana kita belajar atau mempelajari buku-buku salaf. Di antara buku-buku atau yang menerangkan tentang akidah salaf, manhaj salaf adalah yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu buku Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya, pada pertemuan yang pertama sudah kita jelaskan muqaddimah penulis. Dan sekarang kita akan memasuki kepada isi yang terdapat di dalam kitab Lum'atul I'tiqad ini, yaitu kewajiban terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kewajiban kita terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim wa ala lisani nabiyhi al-karim. Di halaman 5, mausufun bima wasafa bihi nafsahu fi kitabihi al-azim wa ala lisani nabiyhi al-karim. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan apa yang disifati oleh dirinya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala disifati
dengan apa yang dirinya mensifatinya, dirinya mengkabarkan tentang sifat Allah begini dan begini, ya, di dalam kitabnya yang agung, wa ala lisani nabihi al-karim, dan melalui lisannya nabinya yang mulia. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat yang Allah sendiri mengkabarkannya. Sifatnya, sifat dirinya itu Allah mendengar, Allah melihat, Allah memiliki wajah. Sifat Allah adalah bersemayam, Allah turun. Allah sendiri yang mensifatinya, mengkabarkannya di dalam Al-Qur'an, dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang merupakan makhluk yang paling mulia, mengkabarkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang wajib di dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia zat Allah memiliki sifat yang sempurna. Allah memiliki sifat yang sempurna di mana Allah sendiri yang mengkabarkan tentang dirinya, dan juga Rasulnya mensifati tentang sifat-sifat Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Jadi ini merupakan, jadi mulai penulis pada saat sekarang ini menjelaskan sebuah kaidah. Kaidah di antara kaidah atau prinsip di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah nama-nama Allah dan sifat Allah, bahwasanya Allah disifati dengan apa yang disifati oleh Allah sendiri dan dengan apa yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa maksudnya di sini? Bahwasanya sifat Allah, ketika berbicara tentang sifat Allah itu harus berdasarkan dalil. Ketika berbicara tentang sifat Allah berarti mesti berdasarkan dalil, tauqifiyah, sesuai dengan nas, dan tidak ada ruang untuk menetapkan nama Allah dan sifat Allah dengan akal kita. Tidak ada ruang untuk berijtihad, untuk menetapkan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ruang, tapi mesti berdasarkan dalil. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah, mereka mengimani prinsip ini. Mereka meyakini kaidah ini. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah mensifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan kepada dirinya, dan sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati Allah Subhanahu wa taala, tanpa tahrif, tanpa mengubahnya, dan tanpa meniadakannya, dan tanpa membagaimanakan hakikat sifat Allah, dan tanpa menyamakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat makhluknya, dan tanpa menolak nama-nama Allah, dan tidak juga menolak sifat-sifat Allah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang wajib. Jadi yang wajib terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, yang pertama adalah mengimaninya. Jadi sikap kita kepada nama Allah dan sifat Allah adalah kita wajib untuk mengimaninya, meyakininya, bahwasanya Allah memiliki nama-nama, Allah memiliki sifat-sifat. Itu yang pertama, tanpa harus mengubahnya, tanpa harus menolaknya, tanpa harus menyamakannya atau menyerupakannya. Itulah sikap yang pertama yang wajib terhadap nama Allah dan sifat Allah, ya. Makanya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi setelah itu melanjutkan, wa kullu ma jaa fil Qur'an aw sahhanil Mustafa alaihi assalamu min sifatir Rahman wajabal imanu bihi wa talaqihi bit taslimi wal qabuli
wa tarku ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili wat tasbihi wat tamtsili. Wa kullu ma jaa fil Qur'an, segala apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, semua yang terdapat di dalam Al-Qur'an, au sahha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atau yang sahih dari Mustafa yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sifatir Rahman, dari sifat Ar-Rahman, apa? Wajabal imanu bihi. Begitu kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Segala apa yang terdapat di dalam Al-Quran atau yang sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dalam sunnah, min sifatir Rahman, dari sifat Ar-Rahman, wajabal imanu bihi, wajib untuk mengimaninya. Ya, ini kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, karena ini merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah. Jadi mengimani nama-nama dan sifat Allah ini merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Allah, merupakan konsekuensi keimanan kita kitab kepada Al-Quran, kitab Allah, dan mengimani nama Allah dan sifat Allah merupakan konsekuensi keimanan kita kepada Rasulnya, utusannya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, sikap kita, kewajiban kita terhadap nama Allah dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa talaqihi bitaslimi wal qabuli. Jadi menerimanya secara total, menerimanya apa yang terdapat di dalam Al-Quran, apa yang terdapat di dalam As-Sunnah, menerimanya secara total tanpa harus ada pertentangan. Kalau seandainya ada ketidakcocokan dengan akal, misalnya ditolak, misalnya ada ketidakcocokan dengan akal, ditolak, seperti yang dilakukan oleh ahlul kalam, dari kalangan ahlul kalam. Dari kalangan ahlul kalam, kalau ahlul kalam atau dari kalangan Mu'tazilah atau dari kalangan Asy'ariyah, mereka karena ada pertentangan dengan otak, padahal kan sudah dimukaddimahin bahwasanya ketika berbicara tentang Allah, tentang masalah gaib, ya, kita tidak bisa membayangkannya, tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran kita, dia kan bisa gitu. Allah punya tangan, Allah punya betis, Allah punya wajah, Allah turun. Itu perkara gaib kan? Sedangkan kita manusia itu hanya mengetahui perkara-perkara yang nyata di dunia, betul gak? Karena manusia itu hanya mengetahui perkara yang nyata, maka perkara yang gaib jangan dianalogikan dengan perkara yang kita ketahui di dunia ini. Makanya di dalam muqaddimah sudah disampaikan, tidak bisa dijangkau tentang perkara yang gaib itu dengan otak kita. Tidak ada ruang di situ otak. Makanya di sini dikatakan kewajiban yang kedua kepada nama Allah dan sifat Allah ini karena berbicara tentang Allah perkara gaib. Ketika berbicara tentang nama Allah ya perkara gaib juga, tentang sifat Allah perkara gaib juga, betul gak? Karena Allahnya juga gaib. Kalau kita berbicara tentang manusia ya masalah nyata gitu. Kalau kita berbicara tentang ayam ya perkara yang nyata. Matanya ayam ya seperti itu. Kita tahu matanya kucing seperti itu. Ya kan? Tapi ketika berbicara tentang Allah, Allah gaib. Berarti nama-nama Allah gaib juga kan? Sifat-sifat Allah juga gaib ya, betul kan? Maka di sini tidak ada ruang akal untuk didahulukan. Makanya wajib mengimaninya, itu yang pertama tentang nama Allah dan sifat Allah. Yang kedua, wajib untuk menerimanya dengan pasrah secara mutlak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sesuai dengan otak kita, tapi sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengimaninya tanpa ada pertentangan,
tanpa ada penolakan, tanpa ada keraguan-raguan. Itulah yang kewajiban kita terhadap nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda tentunya dengan apa yang dilakukan oleh ahlul kalam. Kalau ahlul kalam, mereka ketika menetapkan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu karena manhaj mereka adalah mendahulukan akal mereka, manhaj mereka mendahulukan analogi mereka atau ijtihad mereka. Kalau kita tetapkan nama Allah tangan, berarti memastikan Allah itu begini dan begini dari suatu perkara yang diketahui oleh akal kita. Itulah kebatilan. Tidak, ya, itulah kebatilan karena manhajnya mendahulukan otak dulu, bukan mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Inilah yang membedakan ahlul kalam dengan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah adalah mendahulukan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ahlul kalam mendahulukan otak. Makanya ahlul kalam ketika ditetapkan Allah memiliki sifat tangan, gitu kan? Karena tidak sesuai dengan otak mereka. Oh, yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan, begitu. Kekuasaan, karena nggak menerima akal masa Allah punya tangan. Karena mereka menganalogikan dengan suatu perkara yang diketahui oleh akalnya di alam nyata, begitu. Nggak mungkin Allah punya tangan. Berarti yang dimaksud dengan tangan adalah kekuasaan. Begitu kalau ahlul kalam. Karena manhaj ahlul kalam dengan manhaj ahlus sunnah wal jamaah berbeda. Kalau ahlus sunnah wal jamaah manhajnya menerima dengan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah secara mutlak, tanpa ada pertentangan, tanpa ada keraguan. Makanya tadi dikatakan watalakihi bitaslimi wal qabul, menerimanya secara total tanpa ada, kemudian dilanjutkan setelah itu tanpa ada pertentangan, berarti watarkut ta'arrudilahu, meninggalkan untuk menolaknya, berarti tanpa ada pertentangan. Nah, di sini Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengisyaratkan tentang sikap ahlul kalam atau ahlul ahwa, ya, sikap ahlul ahwa. Atau juga mengisyaratkan di dalam masalah nama dan sifat Allah ada dua kelompok yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok mu'attilah dan kelompok musyabbihah. Kalau kelompok mu'attilah adalah yang menolak nama-nama Allah dan sifat Allah. Kalau musyabbihah dan mumatsilah adalah menetapkan nama Allah dan sifat Allah tapi disamakan dengan makhluknya. Nah, di sini mengisyaratkan dari perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi membantah, gitu, menolak pemahaman yang menyelisih ahlus sunnah wal jamaah dari dua kelompok yang tersesat dalam menetapkan nama Allah dan sifat Allah, atau yaitu kelompok mu'attilah dan kelompok musyabbihah, yaitu dengan perkataannya watarku at-ta'arrudilahu, menolak untuk menentangnya, ya. Birraddi wat ta'wil, birraddi wat ta'wil, dengan penolakan dan penakwilan, birraddi wat ta'wil, ya. Jadi meninggalkan untuk menentangnya, ya. Jadi meninggalkan untuk menentang nas-nas kitab dan sunnah. Berarti di sini dapat kita pahami manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya manhaj ahlus sunnah wal jamaah itu mereka menerima nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam As-Sunnah dan apa yang ditunjukkannya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga yang dimaksud
dari perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa tarkit ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wil, meninggalkan untuk menolaknya dengan ada kalanya dengan penolakan dan penakwilan, ini mengisyaratkan kepada manhaj yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sikap mereka yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam Sunnah, tentunya ketika berbicara tentang nama Allah dan sifat Allah, yaitu ada kalanya dengan rad. Yang dimaksud dengan rad adalah menolak atau mendustakan, sebab ya, atau dengan mentakwil. Sama sebenarnya, takwil juga sama dengan sama sebenarnya, hanya mentakwil di sini adalah memalingkan dari yang maknanya dari kemungkinan makna yang kuat kepada kemungkinan arti yang lemah karena adanya qarinah, begitu. Memalingkan lafaz yang dohirnya kepada majaz, seperti itu. Seperti tadi, tangan Allah berarti kekuasaan. Misalnya ketika ketawa, nggak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala ketawa. Masa Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap ketawa, kemudian ditakwil. Yang dimaksud dengan ketawa adalah begini. Jadi mereka menolaknya, kemudian menakwilnya. Seperti itu. Jadi di sini mengisyaratkan perkataan muallif ini mengisyaratkan kepada manhaj yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sifat mereka yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada nas itu ada kalanya dengan menolak. Jadi menolak nas, mendustakan nas, atau mentakwil. Jadi memalingkan lafaz dari kemungkinan yang kuat, makna yang kuat, kepada kemungkinan makna yang lemah, karena ada dalil yang menyertainya, karena ada qarinah. Begitu menurut mereka ahlul kalam. Nah, kemudian berarti di sini sikap kita yang ketiga berarti wajib bagi seorang muslim untuk meninggalkan makna-makna yang batil. Kan digambarkan oleh akal, kalau ditetapkan nama Allah, sifat Allah, berarti Allah begini, langsung membayangkan Allah membayangkan terus dengan makna-makna yang batil, karena didahulukan otak dulu, kemudian memikirkan hayalan-hayalan yang dihayalkan, yang digunakan oleh akal. Nah, kewajiban bagi seorang muslim untuk meninggalkan perkiraan-perkiraan, makna-makna yang batil yang dibayangkan oleh otaknya, yang dibayangkan oleh pikirannya, yang dibayangkan oleh hatinya, kan gitu ya. Itulah kewajiban yang ketiga kepada nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Diambil dari perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa tarkit ta'arrudi lahu birraddi wat ta'wili. Ini rad wa ta'wili ini adalah manhajnya orang yang mu'attilah. Mu'attilah itu manhajnya adalah menolak atau menakwil. Jadi mengisyaratkan ada kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, sikap mereka kepada nas. Kelompok yang pertama adalah mu'attilah. Manhaj mu'attilah itu takdim, mendustakan nama Allah dan sifat Allah, atau mentakwil nama Allah dan sifat Allah, itu manhajnya mu'attilah. Ya. Atau di sini juga mengisyaratkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ada kelompok yang kedua, kelompok yang tersesat yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah musyabbihah. Musyabbihah, kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya wat tasbihi wat tamsili. Jadi kita tidak boleh menyerupakannya dan kita tidak boleh juga menyamakannya, karena musabbih, menyerupakan atau menyamakan, itu adalah langkahnya kelompok yang kedua yang menyelisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah nama-nama Allah dan sifat Allah. Mereka sikapnya kepada nama Allah dan sifat Allah
menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Ketika Allah dalam Al-Quran dikatakan Allah bersemayam di atas aras, berarti bersemayam Allah seperti bersamanya makhluk di atas kursi. Itu menyamakan Allah dengan makhluknya. Atau mereka mengatakan Allah memiliki tangan. Nah, dan tangan Allah seperti tangan makhluk. Allah turun, punya sifat turun. Turun Allah seperti turun makhluk. Itu adalah kelompok yang tersesat juga, yang menyelisih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kelompok apa namanya? Musyabbihah. Berarti ada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara lafaz dan maknanya, kan gitu. Allah punya tangan, ya tangan, tapi tentang masalah hakikatnya kita tidak tahu. Allah memiliki sifat turun, iya kita tetapkan secara lafaz dan maknanya. Allah memiliki sifat turun. Ya, Allah memiliki sifat turun, tetapkan, mengimani bahwa Allah memiliki sifat turun. Tapi ada kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, menolaknya. Gak mungkin Allah punya sifat tangan, gak mungkin Allah memiliki sifat turun. Oleh karena itu, dengan cara mentakwilnya sesuai dengan manhaj mereka, yaitu pikiran mereka, ya, atau manhaj mereka yang batil, kan gitu. Ada juga kelompok yang kedua di dalam masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok apa? Musyabbihah, yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ditetapkan, tapi terlalu berlebih-lebihan. Allah memiliki tangan, tangan Allah berarti seperti tangan makhluk. Allah memiliki sifat turun, tapi turun Allah seperti turun makhluknya. Nah, oleh karena itu di sini ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengingatkan bahwasanya yang terdapat di dalam nas itu nafyut tamtsil. Tidak boleh kita menyamakan Allah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Ya, betul enggak? Laisa kamitslihi syai', itu membantah kepada kelompok siapa? Musyabbihah, yang menyamakan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah, zat Allah. Tapi ditetapkan juga itu dalam rangka untuk membantah kelompok apa? Mu'attilah, yang menolak nama Allah dan sifat Allah. Wa huwas samiul basir. Dia Allah Maha mendengar, dia Allah Maha melihat. Allah namanya As-Sami, Maha mendengar, terkandung padanya sifat pendengaran, ditetapkan. Itu membantah kepada kelompok yang menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di situ bisa dipahami? Hah? Atau masih pada riyad? Hah? Sampai gerah ya? Ulangi lagi atau cukup? Ibu-ibu gimana? Udah kepaham sampai di sini? Hah? Gimana belumnya? Gak apa-apa, sebelum kita lanjutkan bertanya dulu, udah apa-apa. Apa belumnya? Dari mana belumnya? Apa? Perbedaan kelompok Mu'attilah dan Musyabbihah. Kalau kelompok Mu'attilah adalah kelompok yang menolak nama Allah dan sifat Allah. Itu. Ya, paham? Walaupun cara menolaknya itu dengan seperti Jahmiyah, betul-betul menolak Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Ya, begitu. Itu namanya kelompok Mu'attilah. Makanya Jahmiyah itu Mu'attilah karena menolak nama Allah. Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat, begitu. Itu namanya kelompok Mu'attilah, bertolak. Ya, betul gak? Ada kelompok Mu'attilah itu bisa dengan menolak nama Allah dan sifat Allah, atau menolaknya itu dengan cara
yang tidak langsung menolaknya itu dengan cara mentakwilnya. Mentakwilnya. Seperti tadi, sebenarnya tuh Allah memiliki tangan. Dia tidak menolak secara langsung, tapi menolaknya dengan ditakwil dengan makna yang tidak sesuai dengan dohirnya, dengan arti yang tidak sesuai dengan dohirnya. Tangan Allah jadi berubah artinya kekuasaan. Itu juga sama, termasuk mu'attilah. Sampai di situ paham? Sampai di situ paham, Bu? Nah, kelompok yang kedua yang bertentangan dengan mu'attilah. Ekstrim, ada ekstrim kanan, ekstrim kiri kan? Ini betul-betul menolak nama Allah dan sifat Allah. Kalau yang satu lagi, kelompok yang satu lagi yang tersesat, menetapkan tapi disamakan dengan makhluknya. Paham? Kalau ahlus sunnah wal jamaah ada dalam pertengahan. Makanya enak kalau ahlus sunnah wal jamaah selalu ada di tengah-tengah. Selalu menetapkan nama dan sifat Allah, tapi tidak menyamakan nama Allah dan sifat Allah. Nama Allah As-Sami, punya sifat As-Sama, betul? Yang layak dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Beda seperti begini aja, lebih berikan gambarannya itu ibu-ibu. Sekarang antara makhluk aja. Antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tangan, kera punya tangan, samakah tangan manusia dengan tangan kera? Antara makhluk yang Allah ciptakan sudah berbeda. Kera punya mata, manusia punya mata, nah, punya mata. Antara makhluk juga yang kita lihat sudah berbeda, walaupun sama-sama mata, betul gak? Antara makhluk. Sekarang makhluk yang lebih ini lagi. Gajah punya mata? Semut punya mata? Mata gajah dengan mata semut ada beda nggak? Apa sama? Beda kan? Antara makhluk yang diciptakan oleh Allah sudah ada perbedaan. Ketika berbicara tentang Allah, masalah gaib, masalah hakikatnya kita tidak mengetahuinya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tetapkan bahwasanya Allah memiliki pendengaran, Allah memiliki penglihatan, Allah bersemayam, Allah turun, Allah memiliki wajah, Allah memiliki betis, sebagaimana yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Maka kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Sampai di situ paham? Maka ahlus sunnah wal jamaah menetapkannya, tapi tidak menyamakan dengan makhluknya. Menetapkan nama Allah dan sifat Allah, tapi tidak menyamakan dengan makhluknya yang serba terbatas. Karena Allah, jadi ditetapkan sesuai dengan keagungan Allah Jalla wa'ala. Tapi hakikatnya kita tidak tahu. Nanti, baru tahunya itu nanti. Kalau di dunia kita tidak akan bisa mampu untuk melihat Allah Jalla wa'ala. Tidak akan mampu. Makanya Nabi Musa ketika ingin melihat Allah secara nyata langsung tersungkur. Gak bisa, tidak memiliki kekuatan untuk bisa melihat Allah di Tur Sina. Kan gitu ya. Tapi di hari kiamat nanti kita diberi kekuatan untuk bisa melihat Allah Jalla wa'ala. Bahkan digambarkan perumpamaannya seperti perumpamaan matahari di siang bolong. Kita betul-betul bisa melihat Allah. Sebagaimana yang digambarkan, ya, nanti kita akan bisa mengetahuinya. Dan melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling agung. Lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang baik itu adalah surga. Wa ziyadah, dan tambahannya. Tambahannya adalah melihat Allah. Melihat Allah merupakan kenikmatan yang paling nikmat. Makanya kita beribadah karena wajah Allah. Bukan karena siapa-siapa. Kita menuntut ilmu karena wajah Allah. Jadi ketika kita bisa memandang Allah nanti pada hari kiamat, itu kenikmatan yang paling agung. Tapi hakikatnya bagaimana? Nanti. Hakikatnya nanti. Kalau sekarang tidak ada kemampuan kita untuk melihatnya.
gambaran yang lain lagi. Keindahan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf indah, ganteng, cakep, sampai bukan ibu-ibu, wanita-wanita yang pada waktu itu berbisik-bisik, oh itu istrinya raja tergoda sama Yusuf kan gitu kan. Akhirnya terus kan namanya melihat kegantengan Nabi Yusuf sampai tergoda kan, sampai yang maunya itu perempuan kan gitu ya. Ya, untuk membuktikan maka itu diundanglah semua perempuan pada waktu itu yang bisik-bisik tentang itu kok bisa tergoda sama Nabi Yusuf, gak etis lah gitulah kalau bahasa ini. Akhirnya perempuan siapa namanya? Zulaikha, ya, mengundang perempuan, kemudian disiapkan buah mangga atau apalah dengan pisaunya. Kemudian Nabi Yusuf sebentar lewat. Kalau itu kan terus-terusan dari kecil berbarengan dan diuruskan dia waktu itu. Ini selewat aja langsung memandang kegantengan Nabi Yusuf sampai lupa. Yang dikupas bukannya mangga, tapi tangannya berdarah-darah, itu baru selewat. Saking indahnya Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf adalah ciptaan Allah, begitu indah. Nanti yang menciptakan Nabi Yusuf gak terbayang bagaimana indahnya. Betul enggak? Makanya ketika kita sekarang menuntut ilmu karena wajah Allah. Dan kenikmatan yang paling nikmat nanti pada hari kiamat itu adalah kita dipanggil, dipilih sebagai tambahannya. Itu tidak semua ya, yang mudah-mudahan kita termasuk yang terpilih. Ada tambahan kenikmatan di surga. Kenikmatan di surga banyak sekali. Di antara tambahannya itu ada dipilih. Tambahan, yuk ingin melihat Allah langsung diperlihatkan. Itu adalah tambahan yang paling indah, yang dirindukan oleh para penghuni surga. Bagaimana nggak terbayang bagaimana indahnya. Ciptaan Allah, Nabi Yusuf membuat kelepek-kelepek itu ibu-ibu kan? Ibu-ibu kan? Ibu-ibu juga sekarang, ya seperti itu. Ini ciptaan Allah nih, pada ganteng-ganteng tuh sebenarnya. Ya betul nggak? Allah walillahil masalul a'la, bagi Allah perumpamaan yang lebih tinggi lagi. Gimana indahnya, nggak bisa terbayang. Makanya tadi dalam muqaddimah pertama, la tumassilhul uqul bittafkir wala tatawahhamul qulubu bittaswir. Tidak akan terjangkau oleh akal pikiran kita dan hayalan kita. Nggak akan bisa tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara yang gaib. Ya. Jadi makanya sikap kita, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, yang pertama mengimaninya. Yang kedua pasrah secara total. Yang ketiga meninggalkan arti-arti yang batil. Jadi ada 3 sikap terhadap nama Allah dan sifat Allah, mengimaninya atau meyakininya. Yang kedua pasrah secara total. Yang ketiga meninggalkan makna-makna yang batil. Wadih? Jelas insyaallah? Jelas ibu-ibu sekarang? Bapak-bapak, ikhwah? Jelas insyaallah. Ya. Ya. Kembali lagi sekarang kepada perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ya. Ya. Wa ma askala min dzalik wajaba isbatuhu labdan wa tarku at-ta'arrudi limakna. Wa ma askala min dzalik, apa yang tersembunyi, apa yang muskil, apa yang tersembunyi maknanya, apa yang tersembunyi, apa yang samar-samar maknanya dari apa yang disifatkan oleh Allah tentang dirinya atau yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, yang tersembunyi gitu, yang
yang tersembunyi, yang maknanya begitu. Apa kewajiban kita? Wajib mengimaninya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Wajib untuk menetapkan lafadznya dan wajib untuk menyerahkan ilmunya kepada Allah. Berarti ada di antara manusia ketika memahami nama Allah dan sifat Allah kesulitan untuk memahaminya. Untuk bisa memahaminya. Berarti tidak semuanya tidak memahaminya. Tidak semuanya tidak memahaminya. Sebagian manusia samar untuk bisa memahaminya. Ada kesamaran untuk bisa memahami maknanya. Tentang nama Allah, tentang sifat Allah yang Allah sifatkan di dalam Al-Quran atau yang disifatkan oleh Rasulullah di dalam sunnah. Nah, apa yang sulit dari hal itu, ya, yaitu dari apa yang Allah sifatkan tentang dirinya atau yang Rasulnya sifatkan tentang Allah, wajib isbatuhu lafdhan, wajib untuk menetapkannya secara lafadznya. Tangan ya tangan Allah, lafadz. Nah, tapi ada sebagian manusia bahwasanya perkataan Ibnu Qudamah ini wajib menetapkan secara lafadz, oh ini Ibnu Qudamah berarti berpendapat seperti pendapatnya Mufawwidhah. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Nah, begitu. Jadi ada kelompok Mufawwidhah, kelompok yang ketiga. Kalau Mufawwidhah itu adalah lebih parah daripada kelompok Mu'attilah. Ada sebagian orang menganggap bahwa Ibnu Qudamah itu ada kecondongan kepada pendapat Mufawwidhah. Tapi ini tidak benar. Ini salah. Dari perkataan wajib isbatul lafdhan, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya Ibnu Qudamah itu memiliki pendapat condong kepada Mufawwidhah karena wajib isbatul lafdhan, wajib untuk menetapkannya secara lafaz. Jadi kelompok Mufawwidhah itu tentunya tidak seperti itu. Salah, tidak mengisyaratkan demikian. Karena Mufawwidhah lebih berbahaya, lebih jelek daripada kelompok Mu'attilah. Karena mereka mengatakan kelompok Mufawwidhah itu makna nas-nas sifat itu tidak bisa dipahami. Begitu kata kelompok Mufawwidhah. Jadi makna nas sifat tidak bisa dipahami. Kita serahkan makna sifat-sifat Allah itu kepada Allah. Jadi efek dari perkataan yang mereka katakan, yaitu kelompok Mufawwidhah, bahwasanya para sahabat mereka tidak memahami maknanya. Berarti para sahabat itu bodoh. Jelek kan? Lebih jelek daripada kelompok Mu'attilah. Berarti bahkan ada sebagian di antara mereka mengatakan kelompok Mufawwidhah yang nas sifat itu tidak dipahami hanya lafadznya saja. Berarti bahwasanya Nabi itu katanya tidak mengetahui artinya. Berarti mereka, para sahabat, para nabi membaca lafadz-lafadz atau nas-nas sifat tidak mengerti artinya sama sekali. Sebagaimana kita mendengar orang yang tidak mengerti bahasa Inggris. Gak ngerti, seolah-olah seperti itu. Ada orang kita misalnya atau bahasa Cina, berbicara Cina, kita hanya mendengar bahasa Cina, tapi kita tidak mengerti. Nah, dianggap seperti itu Rasulullah, dianggap para sahabat itu seperti itu. Hanya lafadznya saja, baca lafadz, tapi lafadz tentang nasifat, tapi tidak mengerti artinya sama sekali. Ini kedustaan. Makanya Mufawwidhah lebih buruk daripada kelompok Mu'attilah. Nah, ada sebagian orang menganggap bahwasanya perkataan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi wajaba isbatul lafdhan berarti mengisyaratkan bahwasanya Ibnu Qudamah itu berpendapat kepada pendapat Mufawwidhah. Gitu. Tapi tentu kita mesti
ketika kita membaca perkataan para ulama, jangan hanya semata-mata melihat ini sebagian, tapi harus dikumpulkan dengan kata-kata yang lain. Gitu. Ibnu Qudamah kan melanjutkan setelah itu, watar kita arud limakna. Berarti Ibnu Qudamah menetapkan maknanya juga. Makanya tetapkan maknanya, berarti jangan menolak maknanya. Berarti Ibnu Qudamah adalah ahlus sunnah wal jamaah, menetapkan lafadznya dan menetapkan maknanya. Makanya kan kata Ibnu Qudamah setelah itu, watar kita arud limakna, meninggalkan untuk menolak maknanya dengan penafsiran-penafsiran yang batil, dengan makna-makna yang batil. Berarti Ibnu Qudamah ketika dalam mensikapi nama dan sifat Allah bagaimana? Menetapkan lafadznya dan maknanya. Lafadznya tetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Dan maknanya juga tetapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi dipahami maknanya. Jadi para Rasul itu mustahil nggak mengetahui makna tangan. Mustahil para sahabat tidak mengetahui makna pendengaran. Betul nggak? Mustahil. Jadi makanya wajib untuk menetapkan maknanya, wa naruddu ilmuhu ila qailih. Apa artinya wa naruddu ilmuhu ila qailih? Wa narudda ilmahu ila qailih, dan mengembalikan ilmunya kepada yang mengatakannya. Ilmu tentang makna sifat Allah Subhanahu wa taala kita kembalikan kepada yang mengatakannya, yaitu Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah yang mengatakannya, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya, bukan seperti yang diinginkan oleh kita. Wa naj'al uhdatahu ala naqilihi, dan menyerahkan kepada yang menyampaikannya. Itulah sikap kita kepada nama Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah menetapkan lafadznya dan maknanya. Ya, menetapkan lafadznya dan maknanya. Lafadznya tangan, maknanya juga ya tangan. Lafadznya bersemayan, ya maknanya juga bersemayan sifatnya. Kan gitu ya. Lafadznya turun, ya menetapkan ya turun dan maknanya turun. Tapi pengertiannya itu kita serahkan, hakikatnya itu tentang turun, hakikat turunnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perkara yang gaib. La tumassiluhul uqulu bitafkir wa la tatawahhamul qulubu bitas. Tidak akan bisa dijangkau hakikat ilmunya itu kecuali kita sudah bertemu. Kalau sekarang kan gaib. Makanya serahkan ilmunya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban yang keberapa? Yang keempat adalah menetapkan lafaz dan maknanya. Dan ilmunya diserahkan kepada yang mengkabarkannya, yaitu Allah dan Rasulnya. Allah sendiri gitu kan yang mengabarkannya tentang sifat-sifatnya. Serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap ini beriman, pasrah, ya. Secara total meninggalkan makna-makna yang batil. Kemudian menetapkan lafaz dan maknanya. Ini dalam rangka meneladani langkahnya orang yang mendalam dalam ilmu. Makanya kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi, ittiba'an li tariqi ar-rasikhin fil ilmi, mengikuti atau meneladani langkah orang yang mendalam dalam ilmu. Alladzina athnallahu alaihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka, fi kitabihil mubin, dalam kitabnya yang nyata, biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 7, warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina
orang-orang yang mendalam di dalam ilmu, mereka mengatakan kami beriman kepadanya. Semuanya dari sisi Rabb kami. Itu dalam mereka meneladani orang yang mendalam dalam ilmu. Apa yang berkaitan dengan kaifiat sifat Allah, hakikat apa yang dikabarkan oleh Allah tentang perkara-perkara yang gaib, tentang hari kiamat, kita serahkan ilmunya kepada Allah. Itulah sikap orang yang berilmu. Itulah sikap orang yang berilmu. Sikap yang mendalam dalam ilmu. Ya, seperti itu kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi kemudian setelah itu amanna bihi kullun min indi rabbina. Sikapnya adalah kami beriman dengannya. Semuanya dari sisi Rabb kami. Jadi mereka menerima nas-nas tersebut, ya, pasrah secara total berarti kepada nas-nas kabar-kabar tentang sifat Allah gitu, atau tentang, ya, pasrah secara total dan tidak menggunakan akal mereka. Paham? Betul nggak? Sikap orang yang berilmu itu demikian. Kepada nas-nas sifat mereka pasrah secara total, berarti amanna bih. Kami beriman kepada Rabb, mengimaninya. Semuanya dari sisi Rabb kami, berarti pasrah secara total. Itulah sikap orang yang berilmu. Berarti mereka tidak menggunakan akal mereka. Dan mereka tidak memuamalahi nas-nas yang berkenaan dengan sifat seperti apa yang dilakukan oleh ahlul kalam, ahli filsafat. Dengan takwil, dengan memalingkan maknanya atau menolaknya, tidak seperti itu kan? Tapi amanna bihi kullun min indi rabbina. Inilah sikap yang terpuji, yang disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Jadi bukan berarti ketika berbicara orang yang rasih dalam ilmu berarti orang yang serba tahu tentang masalah ilmu, enggak. Sampai orang awam juga yang mendapatkan taufik dalam agamanya, yang mendapatkan kemudahan dalam keimanannya, yang mendapatkan taufik untuk mendapatkan ilmu, orang awam juga menetapkan pokok ini, amanna bih. Ya, amanna bih. Kita mengimaninya. Jadi tidak disyaratkan berarti serba tahu tentang ilmu, bukan itu maksud. Thariqah orang yang mendapatkan taufik kepada ilmu dan kepada iman juga sikapnya seperti itu. Amanna bih, kami mengimaninya. Semuanya dari sisi Rabb kami. Jadi ketika ada suatu yang muskil, yang muskil, yang tidak bisa dipahami maknanya, ya memang sikap kita tidak boleh berkata tanpa ilmu. Ya, sikap kita ya wallahu a'lam, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seperti itu? Janganlah kita berkata tanpa ilmu. Tapi kalau ya udah wallahu a'lam, ketika kita tidak tahu tentang masalah hukum juga, tentang syariat juga ada yang bertanya, jangan langsung berpikir dengan otak kita karena tanpa dasar ilmu. Begini karena takut malu. Dikatakan kok Ustaz nggak tahu menjawab, udah wallahu alam. Itu sikap yang seharusnya kita katakan, baik dalam masalah akidah, baik tentang masalah hukum, semuanya kita kalau tidak tahu ilmunya ya serahkan kepada Allah yang mengetahui ilmunya. Wallahu a'lam. Itu sikap kita juga orang awam seperti demikian. Kalau tidak tahu ya kita katakan wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sekarang akan membawakan tentang celaan terhadap orang-orang ahli takwil. Ya.
Ya, wa qala fi dhammi mubtagit ta'wili, wa qala fi dhammi mubtagit ta'wili li mutasyabihi tanzilih. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang celaan orang yang mencari takwil kepada perkara yang samar-samar, ya, kepada perkara yang samar-samar. Fa ammal ladina fi qulubihim zaygun, adapun orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Mereka mengikuti apa yang samar-samar, ibtigha'al fitnah dalam mencari fitnah, wa ibtigha'a ta'wilih dan mencari takwilnya, hakikatnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, hakikatnya kecuali Allah. Kemudian kata Ibnu Qudamah, faja'ala ibtigha'a at-ta'wil, faja'ala ibtigha'a at-ta'wil alamatan 'ala zaik, sebagai tanda penyimpangan. Wa qaranahu bi ibtigha'il fitnati fid dam, dan digabungkan dengan mencari fitnah dalam celaan. Summa hajabahum amma amaluh, kemudian hajabahum, apa hajabahum? Kemudian dia, Allah, ya, menghalangi mereka dari apa yang mereka cita-citakan itu. Wa qata'a atma'ahum amma qasaduh, dan dia Allah memutus apa? Ketamakan mereka dari yang mereka inginkan. Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah. Hakikat sifat Allah, hakikat tentang perkara yang gaib itu tidak ada yang mengetahui hakikatnya, hakikat sifat Allah Subhanahu wa taala, itu perkara yang gaib, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini maksudnya bagaimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala, ada tadi kelompok ar-rasihun dijelaskan di dalam surat Ali Imran itu, kelompok ar-rasihun yang mendalam dalam ilmu, sikapnya kepada nama-nama dan sifat Allah yang dikatakan yang samar bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang rasih di dalam ilmu mengerti maknanya, dipahami maknanya. Karena kata Ibnu Abbas juga, Mujahid itu kan muridnya yang terbesar daripada Ibnu Abbas, mengatakan pada waktu itu ketika menyodorkan dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, berkali-kali bertanya kepada Ibnu Abbas. Setiap ayat ditanyakan kepada Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan artinya. Jadi gak ada yang samar-samar bagi orang yang berilmu. Semuanya adalah jelas. Ya, tapi bagi sebagian orang yang tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, samar-samar ilmunya. Kan gitu kan? Bagi sebagian, tapi semuanya ayat Al-Qur'an itu diketahui artinya. Dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Setiap ayat ditanya oleh Mujahid. Mujahid itu murid yang murid-muridnya Ibnu Abbas. Dijelaskan maknanya. Disodorkan berkali-kali. Ada yang mengatakan sampai 3 kali. Ada yang mengatakan dari Al-Fatihah sampai Anas sampai 10 kali. Tanya. Begitu. Setiap ayat ditanyakan kepada Ibnu Abbas, menjelaskan maknanya. Jadi jelas. Bagi orang yang Allah buka, yang dikehendaki oleh Allah, paham maknanya. Tidak ada yang tidak jelas di dalam Al-Quran itu. Semuanya adalah jelas. Tapi bagi sebagian orang mungkin ada ketidakjelasan. Ya, ada ketidakjelasan, ada kesamar-samaran maknanya bagi yang sebagian orang gitu kan. Tapi bagi yang Allah kehendaki jelas semuanya maknanya, semuanya jelas. Gitu. Nah, di sini dijelaskan oleh Ibnu Qudamah celaan kepada orang yang mencari takwil kepada suatu perkara yang samar. Kepada perkara yang samar itu. Bahwasanya adapun orang-orang jadi yang ada di dalam hatinya penyimpangan, mereka itu mengikuti yang samar-samar. Nah, jadi pingin mengetahui hakikat yang tidak akan terjangkau oleh akalnya gitu.
Nah, mereka mengikuti sesuatu hal yang tidak akan bisa diketahui kecuali oleh Allah hakikatnya. Nah, mereka mengikuti perkara-perkara yang samar. Tujuan mereka mengikuti perkara-perkara yang samar itu adalah tujuannya itu ibtigha'al fitnah, untuk menyesatkan, ya. Tujuannya adalah kesesatan, fitnah itu, atau menyesatkan manusia. Ini celaan kepada orang yang ahli takwil, yang mentakwil. Takwil di sini artinya adalah untuk mencari hakikat sesuatu, gitu kan? Gitu. Nah, tujuannya itu yang menyibukkan diri dengan suatu perkara yang samar itu adalah kesesatan dan menyesatkan manusia. Makanya kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, maka Allah menjadikan mencari takwil untuk mencari hakikat tentang sesuatu yang samar tersebut. Orang yang demikian itu adalah alamatan ala zaik, tanda orang itu menyimpang. Kemudian disertakan dengan mencari fitnah untuk menyesatkan dalam celaan, ya, dengan mencari fitnah dalam rangka untuk untuk menyesatkan. Ya, jadi kemudian Allah Subhanahu wa taala menghijab mereka, menolak mereka atau menghalangi mereka dari apa yang mereka cita-citakan dan memutuskan ketamakan mereka dari apa yang mereka inginkan dengan firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak mengetahui hakikatnya karena mereka mencari yang mustahil. Mereka kan mencari yang mustahil oleh otak mereka. Allah memutuskan ketamakan mereka dari apa yang mereka inginkan itu dengan firman Allah ini, tidak akan mengetahui takwilnya kecuali Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala memutus ketamakan mereka dari apa yang mereka inginkan untuk mengetahui suatu perkara yang mustahil untuk diketahui. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani wa akhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang masalah takwil. Jadi tentang masalah takwil itu ada yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu memiliki dua arti. Memiliki dua arti. Makna yang pertama adalah tafsir. Seperti tadi Imam Mujahid ketika ditanya tentang menanyakan kepada Ibnu Abbas, setiap per ayat dijelaskan tafsirnya oleh Ibnu Abbas, semuanya dijelaskan maknanya. Itulah takwil yang dimaksud dengan tafsir, Ya, itu jadi seperti yang dikatakan kebanyakan oleh ahli tafsir seperti Ibnu Jarir di dalam tafsirnya. Ibnu Jarir berkata fi ta'wilil ayat, dalam takwil ayat di sini adalah dalam penafsiran ayat. Artinya dalam menafsirkan ayat. Itu artinya tafsir. Arti yang dalam Al-Qur'an, takwil itu di dalam Al-Qur'an ada dua artinya. Takwil itu ada yang dimaksud dengan tafsir seperti nabi'na bi ta'wilihi, kabarkan kepada kami tafsirnya. Seperti juga dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama. Ya Allah, ajarkan kepada Ibnu Abbas tafsir. Takwil di sini adalah tafsir. Ajarkan kepada Ibnu Abbas adalah tafsir. Oleh karena itu jadilah Ibnu Abbas sebagai tinta umat ini. Ya kan, tinta umat ini yang bisa menafsirkan nas-nas semuanya yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Makna yang kedua yang dimaksud dengan takwil, ya, takwil dalam nas Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah al-haqiqah, hakikat. Ya, jadi datang dalam Al-Quran lafaz takwil, yang dimaksud dengannya adalah hakikat. Ya, yang dimaksud adalah hadza ta'wilu ru'yaya, ini adalah hakikat mimpiku. Hadza ta'wilu ru'yaya, ini adalah hakikat
Mimpiku ketika siapa? Nabi Yusuf mimpi kan. Dan di akhir hayatnya ketika bersujud saudara-saudaranya dan bapaknya. Berarti inilah hakikat mimpi. Hakikat mimpi, betul? Yang waktu dimimpikan di waktu tidurnya kan bersujud. Ada 12 saudaranya kan gitu. Nah, inilah takwil dari mimpiku. Nampak taknya. Ya, itu arti takwil di dalam nas Al-Qur'an dan sunnah. Ya. Nah, adapun arti yang ketiga, ya, intinya tentang masalah hakikatnya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi hakikat yang berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengetahuinya kecuali Allah. Tapi kalau tentang masalah tafsirnya diketahui oleh para ulama, tapi masalah hakikatnya tidak diketahui oleh Allah. Makanya dalam bacaan surat Ali Imran ini, yaitu fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ada yang mengatakan wakafnya sampai illallah. Kalau arti takwil di sini adalah hakikat. Kalau hakikat tentang sifat Allah, perkara gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Tapi ada dalam bacaan yang lain wakafnya itu di wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Wakafnya itu di warrasikhuna fil ilmi. Jadi dua-duanya benar, tidak bertentangan. Ketika wakaf dari wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kalau takwilnya diartikan hakikat, maka hanya yang mengetahui hakikatnya adalah Allah. Tapi kalau bacaannya, wakaf bacaannya itu kan ada dua qiraah. Kalau bacaannya wakafnya sampai warrasihuna fil ilmi, yang mendalam di dalam ilmu, wakafnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilm. Arti takwil di sini adalah tafsir. Kalau masalah tafsir, penafsiran maknanya, orang-orang yang berilmu bisa memahami maknanya. Bisa dipahami sampai di situ ya. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di sini, Ibnu Qudamah menjelaskan tentang celaan kepada orang yang mencari takwil. Takwil di sini takwil kepada hakikat sesuatu. Sifat Allah, perkara yang gaib, yang mustahil untuk diketahui, dicela. Nah, orang yang demikian yang mencari takwil dan mencari yang samar-samar itu adalah tanda hatinya adalah menyimpang. Dan tujuan mereka untuk mencari-cari masalah-masalah yang samar-samar itu tanpa mengembalikan kepada yang muhkam, kepada yang jelas, itu dalam rangka tujuan mereka demikian. Itu seharusnya ketika ada yang samar, kembalikan kepada yang jelas. Tapi mereka terus aja membentrokkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tujuan mereka dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Tujuan mereka, orang yang menyimpang itu adalah dalam rangka untuk menyesatkan manusia. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Jika ada hal yang perlu ditanyakan, ya. Sebelum kita subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.